Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan struktur atom. Ya, soal yang akan kita bahas tipe soal ujian nasional ataupun ujian sekolah. Oke, kita langsung saja pembahasan yang pertama. Untuk tipe soal yang pertama dari struktur atom. Perhatikan soal berikut. Dari sini terdapat dua lintasan elektron, yaitu ion ya, berupa ion di sini ion A2 plus dan B min. Ternyata dari keduanya unsur A memiliki neutronnya 12 dan unsur B-nya itu 18. Nah, di sini kalian disuruh memilih ya unsur golongan periode notasi pasangan mereka yang paling tepat itu yang bagaimana. Oke, perhatikan di sini. Yang unsur ini bukan dalam bentuk ion lagi, artinya dia sudah dalam bentuk unsur netral, tidak bermuatan. Maka kita rubah dulu lintasan ini, lintasan A dan B dalam netral, bukan dalam ion lagi. Nah, sekarang kita lihat di sini. A2 plus, yang perlu kalian ingat bahwa yang namanya muatan positif ya, muatan positif itu dia melepas elektron. Sementara untuk muatan negatif, dia menangkap elektron. Oke, maka dari sini langsung dapat kita cari ya. Di sini A2 plus artinya lintasan elektron ini posisinya sedang melepas dua elektron. Lalu bagaimana kalau dia kita ubah menjadi A saja, bukan A2 plus. Kalau kita ubah menjadi A saja, misalkan ini kita hapus 2 plusnya ya. Nah, kita coret aja 2 plusnya, maka dia hanya A aja. Nah, kalau A aja berarti yang tadinya dilepas kemudian ditangkap kembali. Yang dilepas 2 karena A2 plus, maka yang ditangkap 2. Di sini lintasan kedua atau kulit kedua itu ternyata sudah penuh 8. Maka kita buat kulit lagi atau lintasan yang ketiga ya. Kita buat lintasan yang ketiga. Nah, lingkaran aja nih. Oke. Kita buat lintasan yang ketiga. Nah, lalu kita tambahkan elektron sebanyak 2. Oke, berarti di sini ada 2 elektron. Nah, oke. Nah, ada 2 elektron ya. Nah, dari sini kita dapat simpulkan bahwa A-nya ya, A-nya itu ternyata memiliki elektron sebanyak 12. Maka untuk notasi unsurnya ya, notasi unsurnya dulu, notasi unsurnya yang A, yang benar seperti ini. Ini untuk notasi A ya. Notasi A. Nah, A dia memiliki elektron, ingat bahwa yang namanya elektron sama dengan proton ya, sama dengan nomor atom. Yang di bawah ini menunjukkan nomor atomnya. Berarti nomor atom dari unsur A itu sendiri adalah sama dengan elektronnya, yaitu berapa? 12. Nah, kita taruh di sini 12. Ya kan? Kemudian ya yang bagian atas ini adalah nomor massa. Perlu kalian ingat bahwa A itu sama dengan Z plus N. N itu menunjukkan neutronnya. Ya. Oke, Z ya di sini udah tahu nomor atomnya sama dengan elektronnya yaitu 12. Sementara untuk neutronnya di sini sudah diketahui dalam soal yaitu 12 ya. Jadi di sini 24. Maka notasi yang paling tepat di sini adalah 24. Lalu untuk menentukan golongan periode bagaimana? Ingat, golongan menunjukkan kulitnya, elektron valensinya atau elektron yang berada di kulit terluar. Sementara periode dia menunjukkan kulitnya. Nah, kalau kita lihat untuk yang A plus ini ya, ini yang A doang aja ya, yang A aja, ini ternyata jumlah kulitnya itu adalah 3. Berarti jelas dia adalah periode 3 ya. Ini adalah periode 3. Sementara untuk golongannya kita lihat elektron yang berada di kulit terakhir. Nah, elektron yang berada di kulit terakhir kan ini nih. 1, 2. Oh, ternyata 2. Berarti dia golongan 2A. Oke, berarti dia golongannya adalah golongan 2A. Oke, ya. Nah, berarti bisa jadi kalau kita langsung cari yang A ya. Kita cari yang A. A di sini golongan 2A periode 2. Oh, ini jelas salah karena dia periodenya 2. Oke, lalu yang C. Yang C ini golongannya 2A. Benar. Periodenya 3. Benar. Tetapi notasi unsurnya berbeda. Berarti ini salah. Sementara untuk yang E.
itu golongan 8A, golongannya aja udah salah, ya udah nggak usah pilih. Berarti yang A ini ya salah semua. Tinggal kita cek yang B, ya. Sekarang yang B itu muatannya negatif, ya. Kalau muatannya negatif, berarti dia artinya dia menangkap elektron. Kalau kita rubah, ya kita rubah, berarti kita coret, kita hapus aja ini negatifnya. Nah, kita hapus negatifnya seperti ini. Ini kan jadi netral. Yang tadinya kita tangkap, ya, kita lepas kembali. Nah, yang kita lepas kembali berapa? Karena dia B- tadi ya udah kita lepas satu aja. Ini kita coret satu, coret. Nah, kita coret satu. Udah tinggal kita hitung aja elektronnya, ya. Kita hitung aja elektronnya di sini 287. Artinya elektronnya berupa elektronnya itu jumlahnya berapa ini? 17. Ya, berarti elektronnya sama dengan 17. Kita lihat di sini. B ternyata elektronnya sama dengan proton sama dengan nomor atom, maka nomor atom dari B itu adalah 17. Oke. Kemudian ya, kemudian kalau kita melihat nomor masanya di sini neutronnya kan, nah neutronnya udah 18. Berarti kan Z-nya sama dengan A-nya ya, A sama dengan 17 plus 18 sama dengan 35. Nah, berarti bagian atas ini adalah 35. Oke. Dari sini udah bisa kita jawab nih. Kita pilih nih antara B sama C. Jelas ini jawabannya benar adalah yang B. Ini yang salah. Tapi kita cek dulu untuk golongan periodenya bagaimana ya. Kita lihat dia jumlah kulitnya adalah 3. Berarti dia berada di periode 3. Oh, benar. Nah, kemudian elektron valensinya jumlahnya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Atau elektron yang berada di kulit terluar 7. Berarti dia adalah golongan 7A. Oh, benar. Oke, berarti ketemu jawabannya adalah D. Ingat soal-soal seperti ini sebenarnya kita bisa cepat mengerjakan. Cukup waktu 2 menit saja selesai. Oke, ya. Kemudian bagaimana untuk tipe soal yang kedua? Kita lihat untuk yang struktur atom, tipe soal yang kedua. Oke. Ya, masih sama ini ya. Tipe soal yang kedua ini hanya menentukan notasi unsurnya aja, ya, hanya menentukan notasi unsurnya aja. Nah, kita tinggal lihat aja ini, ya, ada berapa kulit di dalamnya. Ternyata ini bukan kulit ya, ini nggak ada elektronnya ini. Ya, yang ini bukan kulit, ini inti atomnya ceritanya. Oke, sekarang kita lihat kulitnya ini yang gadisnya putus-putus. Kita lihat yang unsur P terlebih dahulu. Unsur P terlebih dahulu ya. Kita lihat jumlah elektronnya total berapa. Ini 2, ya kulit pertama 2, ya kan? Kulit ketiga di sini 8, sini 8, kemudian di sini berapa nih? 2. 2 2 8 8 2. Oh, artinya dia elektronnya 20 ya. Elektronnya 20. Nah, ini kan elektron sama dengan proton sebenarnya ya, tapi kita lihat di sini. Berarti dia 20 ya. Berarti untuk P hitungnya 20. Oke, kemudian neutronnya 20. Ingat kalau neutronnya 20 gampang aja, berarti A-nya sama dengan berapa? A ya berarti kan 20 ditambah 20 hasilnya adalah 40. Oke, berarti di sini atasnya adalah 40. Kemudian unsur Q-nya kita lihat. Unsur Q-nya di sini kita lihat bahwa protonnya sudah ada 4, ya kan? Protonnya sudah ada 4, berarti elektronnya juga 4 nih. Ternyata benar nih elektronnya juga 4. Ya udah berarti sini Q-nya ini 4. Ya. Q-nya 4, kemudian di sini neutronnya 5. Ya udah berarti A-nya berapa? A-nya berarti 4 ditambah 5. Hasilnya adalah 9. Berarti di sini nomor masanya adalah 9. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Nah, 40, 20, 9, 4. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang A. Oke, gampang ya untuk yang kedua ya, lebih simpel ini soalnya ternyata. Nah, sekarang kita lihat untuk struktur atom yang tipe soal yang ketiga. Oke. Untuk tipe soal yang ketiga ini ternyata diketahui apa namanya? Tabel periodik unsur, kalian disuruh memperkirakan dia itu golongan berapa, periode berapa. Di sini yang disuruh memperkirakan adalah unsurnya, konfigurasi elektronnya, nomor atomnya. Nah, kita lihat ya. Perhatikan bahwa untuk yang tabel periodik seperti ini ya, yang mendatar ke sini itu namanya dalam satu periode. Ya.
kemudian yang ke bawah berarti di dalam satu golongan. Oke. Nah, sekarang kita lihat ya. Di sini satu periodenya ini berarti periode 1 ya. Nah, ini periode 1, periode 2 ya. Ini terlalu mepet ini. Udah ini saya tulis di sini aja ya. Periode 1, periode 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ya, untuk golongannya ya, golongannya di sini nggak ditanyakan sih, tapi kalian harus tahu golongannya karena di sini nanti melihat dari konfigurasi elektronnya. Ya, ini golongannya berarti ini adalah golongan 1A. Ini golongan 1A ya. Udah, ini adalah golongan 2A. Ingat, di antara 2A dan 3A terdapat golongan transisi. Berarti ini adalah golongan transisi. Nah, sampai sini. Ini adalah golongan transisi atau golongan B ya. Kemudian berarti ini adalah 3A, ini adalah 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Ya, ini terakhir adalah 8A. Oke. Nah, sekarang kita lihat, ternyata kita disuruh memperkirakan semua unsur dari L, M, M, T, Q ya semuanya nih. Nah, kita lihat dulu dari R terlebih dahulu. Kita cek yang A ya. Yang A di sini R. R kita lihat ya, R ternyata berada di periode ketiga. Ya, R itu periode ketiga golongan 2A. Kita lihat yang R dulu. Oke, kita bahas yang R. R dia berada di periode ketiga golongan 2A, berarti 2A periode ketiga. Periode nggak perlu pakai seperti ini ya, periode ketiga seperti. Oke, yang menjadi perhatian untuk kalian disuruh menentukan konfigurasi elektron yang paling tepat. Ingat, untuk konfigurasi elektron seperti ini ya, Ne dia menunjukkan 10. Ya, Ne dia menunjukkan 10. Kemudian, nah kalau kalian nggak hafal urutan konfigurasi elektron seperti ini, kalian bikin curah hujannya sebenarnya ya, bikin curah hujannya. Tapi kalau kita lihat di sini untuk menentukan golongan periode, kalian juga harus tahu bagaimana sih cara menentukan golongan dan periodenya. Oke, cara menentukan golongan dan periodenya saya jelaskan terlebih dahulu ya. Secara singkat aja bahwa golongan itu nanti dibagi menjadi dua ya. Golongan dibagi menjadi dua, ada golongan A atau golongan utama dan golongan B yaitu golongan transisi. Ciri-cirinya untuk golongan A, perhatikan ciri-cirinya. Untuk golongan A, dia akan berhenti di blok S atau di blok SP. Perhatikan, di blok S atau blok SP. Nah, artinya ya, dia ya yang berhenti di S-nya aja ya berarti di golongan A. Kalau SP berarti dia juga golongan A ya. Nah, kalau golongan B berhenti di blok apa? Di blok D. Berarti di sini ada SD. Nah, di sini ada angka ya, ada variabel N, saya tambahkan variabel N. Ya, ini juga sama, tapi untuk yang D ini adalah N-1. Ya. N ini perhatikan, N ini dia menunjukkan periodenya. Ya. Lalu golongannya dari mana? Nah, menentukan golongannya, perhatikan. Menentukan golongannya ya kita lihat atasnya nih. Kan di sini ada elektronnya biasanya ya. Anggap aja ini adalah X. Ini juga X, ini Y. Ini X, ini Y. Oke, berarti golongannya adalah X plus Y. Berarti elektron yang berada di atas orbitalnya ya, di orbital S atau P-nya itu dijumlahkan aja. Itu akan menunjukkan golongan. Yang perlu kalian ingat, ada pengecualian untuk golongan B ya. Ini untuk golongan B pengecualiannya ya. Jika, nah saya tulis di sini ya untuk golongan B. Golongan B ya, jika X plus Y-nya ya, jika X plus Y-nya itu jumlahnya yang pertama adalah 8, 9, 10. Ya, kalau ini jumlahnya 7 kan periodenya apa golongannya 7 gitu ya. Tapi kalau untuk X dan Y ternyata kalau kita jumlahkan dia akan lebih dari 10 ya, maksimal 12. Oke, kenapa maksimal 12? Karena S itu kan elektron maksimalnya hanya 2 sementara HD 10, berarti maksimalnya hanya 12. Oke, kalau dia jumlahnya 8, 9 atau 10 maka dia masuk ke dalam golongan 8B. Sementara kalau dia golongan apa jumlahnya 11, berarti dia masuk ke dalam golongan 1B. Kemudian kalau 12, maka dia masuk golongannya 2B. Kalau 13, nggak ada. Ya, nggak ada jumlahnya 13. Maksimal hanya 12. Berarti kalau golongan 3B gimana? Ya berarti jumlahnya hanya 3. Golongan 4, jumlahnya hanya 4. Dan seterusnya. Seperti itu. Ya.
Oke, kita kembali lagi ke soal. Kembali lagi soal. Di sini kita hanya disuruh menentukan golongan konfigurasi elektron dan nomor atomnya. Nah, sekarang kita lihat ya. Na, ya perhatikan, Na itu adalah gas mulia di sini ya. Na itu adalah hebohnya negara Arab karena serangan ranjau. Nah, ya kan? Nah, Na ini dia memiliki nomor atom 10. Berarti kalau ada konfigurasi menunjukkan 10, nah berarti dia adalah total sebelumnya itu ada totalnya elektron adalah 10. Ya, ingat setelah Na, ya ini adalah penyingkatan konfigurasi elektron. Setelah Na pasti akan diikuti 3s. Ingat, ya. Setelah Na pasti akan diikuti 3s. Ya, kalau Ar berarti nanti akan diikuti 4s. Dan kalau Kr 5s dan seterusnya. Ya. Oke, sekarang kita lihat nih. Nah, di sini kalau Na setelah Na kan 3s nih ya. Jelas banget bahwa untuk yang L ini udah salah. L ini udah salah karena konfigurasinya juga udah salah. Ya. Kemudian yang T ini juga sudah salah. Oke, sekarang tinggal kita cek yang R, M, dan Q. Ya. Nah, kita lihat untuk R-nya, perhatikan. Untuk R-nya, dia berada di golongan 2A periode 3. Berarti kalau 2A periode 3, ya, A itu kan S, ya. Nah, bisa SP tapi karena hanya sampai 2 cukup sampai S. Ingat kalau cuma golongan 1A itu berarti hanya sampai S, golongan 2A juga sampai S ya. Nah, ini kan S. Kemudian dia golongan 2A berarti sini adalah 2. Lalu periodenya 3, ya udah berarti di sini adalah 3. Nah, ini memberikan periode, ini memberikan golongan, ya kan? Nah, berarti 3S2. Ne 3S2. Benar nggak sih? Iya, benar. Ya. Kemudian kedepannya ya yang A ini kan ini udah bener nih ya sini bener ya di sini menunjukkan 2 sementara Ne dia menunjukkan 10 ya kan maka nomor atomnya 10 ditambah 2 adalah 12. Oh ternyata jawabannya adalah yang A benar. Nah kalau yang M yang bikin salah yang mana kita lihat yang M ini ya yang C pilihan yang C. M ini ya M ini berada di golongan berapa ini golongan 3, 4, 5. Berarti golongan 5A periodenya 4. Nih, periodenya 4 kan ya. Nah, periode 4 golongan 5A. Nah, ini M. Nah, jelas banget periodenya 4 berarti dia harusnya 4 karena dia golongan 5 kan berarti SP. 4S 4P gitu kan ya. Nah, berarti ini harusnya 2, 3. Bukan ini. Ini udah jelas salah. Sementara untuk Ki itu golongan 8A. Kalau golongan 8A aja ya, 8A otomatis elektron valensinya harus 8. Ini elektron valensinya itu atau elektron yang di atasnya hanya 1. Ya udah ini salah juga. Maka ada jelas jawabannya adalah yang A. Oke, sudah paham? Kita lanjut untuk tipe soal yang selanjutnya yang ke berapa ini? 4. Ya, oke. Nah, yang keempat ini hampir sama. Kalian hanya disuruh menentukan konfigurasi elektron dari unsur Q-nya aja. Ya, unsur Q kita lihat di sini nih. Ya, unsur Q. Q ini kan di sini ya. Berarti periode berapa nih? 1, 1, 2, 3, 4. Oh, dia berada di periode 4. Ya, Q itu periode 4 golongannya 1, 2. Berarti golongan 2A. Ini kan 1A, ini 2A. Ingat antara 2A, 3A langsung loncat sini ya. Nah, ini adalah golongan transisi. Oke, kita kembali ke Q-nya aja. Q itu berada di golongan 2A periode 4. Oke, ingat hanya sampai 2A berarti hanya sampai S aja. Ya, hanya sampai 2A berarti hanya sampai S. Berarti di sini adalah S. Nah, jumlahnya adalah 2, di sini adalah 4, hanya sampai 4S 2. Nah, sekarang tinggal kita cek aja yang sampai 4S 2. Nah, ternyata hanya yang B. Tak. Ini jelas salah, ini juga salah, ini juga salah, ini juga salah. Jawabannya adalah yang B. Nah, kita lihat nih 4S2. Ya, pasti kan ya. Tapi biasanya kita harus ngecek depannya juga nih. 1S2, 2S2, 2PN, 2P6, 3S2, 3P6. Nah, udah urut udah benar. Oke. Gampang ternyata.
ya. Oke, kita lanjut untuk tipe soal yang ke-5. Nah, untuk tipe soal yang ke-5 sebenarnya hampir sama. Kalau di sini sudah ditentukan notasi unsurnya. Kalian hanya menentukan golongan dan periodenya. Oke, kita cek di sini untuk unsur X 25 ya. Untuk unsur X 25. Nah, ingat, ini konfigurasi elektron. Kalau kalian nggak paham, kalian bikin seperti ini nih ya. 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, kemudian 4S, 4T, 4D, 4F ya, 5S dan seterusnya ya. Ini nanti urutannya akan seperti ini. Ini berpolanya zigzag seperti curah hujan. Nah, nanti akan kembali lagi sini. Nah, kembali lagi. Nah, dan seterusnya. Ini adalah urutannya. Nih, urutannya adalah seperti ini. Ya, ini ke sini dulu 3D 4S. Oke, kalau sudah sesuai dengan urutannya 3P, ya ini 3P baru 4S baru 3D. Ya. Oke, 3D baru 4T kemudian 5S. Nah, kalau sudah tahu urutannya tinggal kita lihat ya bahwa di sini adalah 25. Ingat kalau 25 itu kan berarti kita tuliskan 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, kemudian 4S2, 3D. Nah, 3D berapa? Ini sampai sini tuh 20. Berarti 3D 5. Ya. Ini 3D 5. Oke, di sini ya. Di sini menggunakan singkatan nih. Ingat kalau XE itu kan setelah KR ya, berarti ini yang menunjukkan singkatan ini sampai dengan 18 saja. Nah, ini kita bisa singkat menggunakan AR ya. Sehingga ini dapat dituliskan AR, kemudian sini 4S2, 3D5 ya. AR 4S2, 3D5. Oke, yang kemungkinan tepat yang mana? Kemungkinan yang tepat adalah yang D dan E. Tapi kita lihat golongannya terlebih dahulu ya. Nah, kita lihat tadi nih. SD, ingat nih. SD berarti dia golongannya adalah golongan B. Ya kan? Golongan B tinggal kita jumlahkan atasnya. 2 ditambah 5 berarti 7. Oh, ternyata dia adalah golongan 7B. Ya kan? Golongan 7B berarti yang paling tepat kemungkinan yang ini. Ya kan? Tinggal periodenya. Periodenya ini adalah menunjukkan kulit terluar. Kulit terluarnya di 4. Ya, bukan di 3. Kulit terluarnya adalah di 4. Berarti dia adalah periode 4. Nah, berarti jawabannya yang D. Oke, gampang. Ya. Oke, kita coba lagi untuk yang nomor selanjutnya untuk CR 24. Nah, kalau ada CR 24 seperti ini ya, kita langsung aja di sini AR. AR itu 18 kan ya. Berarti setelah AR 4S2 3D4. Oke, kalau seperti ini sebenarnya kurang stabil. Ingat aturan penuh setengah penuh ya. Maka yang paling stabil ya elektron yang sini tereksitasi satu-satu sini biar aturannya setengah penuh. Maka yang paling tepat di sini jadinya AR 4S1 3D5. Oke, ingat aturan penuh setengah penuh ya. Oke, 4AR 4S1 3D5 berarti yang kemungkinan benar yang mana nih? AR 4S1 3D5 ini juga sama. Ya, ini juga jelas salah, ini salah ya. Ini yang kemungkinan benar. Nah, sekarang tinggal kita cari golongan dan periodenya ya. Kita cari golongannya dulu ya. Golongannya kan di sini kita lihat nih, yang atas kan golongan. Nah, golongan berapa nih? Oh, dia golongan 6. Bloknya adalah SD, berarti golongan B. Nah, berarti ini adalah golongan 6B. Nah, yang 6B yang mana? Yang ini nih. Udah langsung ketahuan. Oh, ya. Periodenya berapa? Periodenya dia yang menyatakan kulit terluar.
kulit terluarnya kan ini nih. Ini adalah periode ya. Berarti dia di periode dia periode 4. Tepat. Berarti jawabannya adalah yang C. Oke, kita satu tipe soal lagi ya, satu tipe lagi untuk struktur atom. Nah, dia sudah dalam bentuk diagram orbital. Di sini ada dua buah unsur mempunyai diagram orbital sebagai berikut. Ada unsur X dan unsur Y. Nomor atom yang untuk unsur X ya udah kita cari yang X aja ya, nggak usah pakai unsur Y kita cari. Ingat ini itu ya. Kalau kita, nah ini kan kayak gini ya, AR. Nah, gambar ulang gede. Oh, ya. Ini AR, kemudian di sini ada orbitalnya 1, 2 gitu ya. Kemudian di sini ada orbital 2, 3, 4, 5, di sini 1. Oke. Ingat ya, kalian harus tahu bahwa kalau S itu hanya satu orbital. Artinya hanya satu kotak ya. P itu 3 orbital ya. Orbital ini dia berarti ada 3 kotak ya. D itu 5 orbital berarti ada 5 kotak ya. F itu ada 7 orbital berarti ada 7 kotak. Yang perlu kalian ingat bahwa satu orbital ya, satu orbital itu maksimal hanya berisi 2 elektron. Nih, satu orbital maksimal hanya berisi 2 elektron yang berlawanan arah. Ingat nih, ini kalau kita lihat kan satu ke atas, satu ke bawah, dia berlawanan arah. Kalau ini satu aja boleh ya, yang penting apa namanya tidak melebihi dari 2 gitu kan. Kalau kosong, ini kosong ya boleh, emang dia kosong nggak ada elektronnya kan gitu. Ya. Nah, sekarang kita lihat untuk unsur X ya. Unsur X sendiri berarti kan kita tahu ini AR itu kan 18. Ya enggak? Ini 2. Ini 1, ya kan? Berarti di sini totalnya adalah 21. Nah, totalnya adalah 21 elektron. Nah, nomor atom dari unsur X adalah, ingat bahwa elektron sama dengan proton sama dengan nomor atom jumlahnya. Berarti untuk nomor atomnya, nomor atom kan berarti ini Z. Z-nya juga sama dengan 21. Jawabannya adalah yang C. Selesai, ya. Ada satu lagi, sorry. Ini ada satu soal lagi, ini UN juga di tahun 2012 ya. Nah, di sini kalian disuruh menentukan golongan dan periode dari mana nih? Unsur Y. Kita lihat unsur Y-nya aja ya. Unsur Y di situ kan Ne. Nah, kita tuliskan lagi di sini nih. Ya. Ne, kemudian di sini ada satu orbital isi penuh, kemudian di sini ada 3 orbital ya. 1, 2, 3, 4, sini 5. Oke, ya. Ini ingat satu orbital berarti sini S. Berarti ini adalah P, ya. Oke, ini S, ini P. Ne, setelah Ne berarti sini ada 3. 3S, ini 3P, kan gitu. Ya kan? Ne, ingat setelah Ne 3, setelah AR 4S gitu kan. Nah, ini elektronnya berapa? Elektronnya penuh 2. Ini elektronnya berapa juga nih? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. 5 berarti sini ada 5. Oke, ternyata konfigurasi di kulit terluar adalah 3S2, 3P5. Dari sini kita dapat menyimpulkan ya untuk golongannya. Karena SP berarti dia golongannya adalah golongan A. Ingat, SP golongannya adalah golongan A. Ya, golongan itu yang atas kalian jumlahkan aja. 2 ditambah 5 berarti ini adalah golongan 7A. Oke, langsung ketemu. Sementara kalau periode, ya periode ini adalah kulit yang terluarnya dia adalah 3. Berarti adalah periode 3. Oke, golongan 7A periode 3. Jawabannya adalah yang D. Oke, demikian untuk konfigurasi elektronnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Konfigurasi elektronnya, struktur atomnya maksud saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.